Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di sini di channel Pajak Smart. Oke, sudah lama sekali ya teman-teman saya nggak bikin video mandiri kayak gini. Selama ini kan cuma live Instagram ya. Baru kali ini lagi saya bikin betul-betul video yang mandiri yang seperti biasa ya. Dan seperti biasa teman-teman, gua perlu disclaimer ya bahwa di video ini semua yang saya sampaikan di semua channel Pajak Smart ini adalah pendapat pribadi gua 100% ya teman-teman. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku gitu. Jadi mohon dikoreksi kalau ada yang salah ya teman-teman. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya teman-teman. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman untuk Anda melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu. Karena kan kita semua masing-masing punya kasus yang berbeda-beda gitu teman-teman ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau datang ke KPP, ke penyuluh KPP kalau mau tanya yang lebih spesifik lagi tentang pajak Anda gitu. Oke, awal akan tersedia gratis teman-temannya setiap hari Senin malam di live Instagram jam 8 malam. Nah, kalau mau ketemu saya langsung di sana. Dan di bulan Januari teman-teman, di bulan Januari 2023 ini ya, kita ada masih lanjut program terbaik dan terdahsyat tahun ini ya guys, bukan terbaik terdahsyat ya, terutama di dunia pajak, yaitu program STP atau Siapa Takut Pajak teman-teman. Ya, ini adalah program pelatihan untuk teman-teman supaya berani bertemu dan menghadapi petugas pajak secara langsung gitu teman-teman. Berani menghadapi SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga cara berdebat dengan oknum petugas pajak gitu ya, tanpa perlu bayar mahal konsultan pajak. Nah, teman-teman, jika teman-teman masih merasa takut ketemu dengan petugas pajaknya, maka program STP ini yang terbaik buat Anda. Silakan masuk ke www.siapatakutpajak.com guys untuk pendaftarannya ya. Nah, Anda akan tergabung di grup yang sangat eksklusif Telegram bersama saya, dan kita akan ada live coaching setiap hari Jumat jam 8 malam gitu teman-teman. Jadi segera teman-teman bergabung ke www.siapatakutpajak.com. Jangan sampai ketinggalan ikut komunitas kita bersama. Oke. Hari ini kita mau bahas mengenai orang pribadi UMKM yang 500 juta ya teman-teman. Di Undang-Undang HPP itu sudah berlaku ya sejak 2022 kemarin. Kan Undang-Undang HPP kan tahun 2021 Undang-Undang Nomor 7. Nah, berlaku di 2022 mulai Januari, yaitu mengenai UMKM 500 juta ya. UMKM 500 juta tidak kena pajak. Ini khusus untuk orang pribadi ya teman-teman. Ini khusus untuk orang pribadi, bukan untuk badan. Itu ya sudah clear ya, hanya orang pribadi bukan badan. Yang kedua, kalau dia orang pribadi, hanya yang UMKM saja teman-teman ya. Yang UMKM saja, bukan yang orang pribadi pekerja bebas, bukan yang karyawan. Itu teman-teman ya, biar paham ya. Hanya untuk UMKM yang diskon 500 juta tidak kena pajak. Nah, artinya UMKM ini apa? UMKM ini adalah orang-orang yang orang pribadi yang bayar 0,5% setiap bulan. Itulah yang dimaksud dengan UMKM. Bayar 0,5% PPh final kalikan omset setiap bulan sesuai dengan PP23. Gitu teman-teman ya. Nah, PP23 itu sudah nggak berlaku lagi teman-teman, sekarang sudah diganti jadi PP55 tahun 2022 ya. PP23 tahun 2018 sudah diganti jadi PP55 tahun 2022. Isi sama saja teman-teman ya, isi sama saja ya. Jadi nggak ada berubah, cuman istilahnya aja berubah gitu. Oke. Nah, orang pribadi UMKM itu berlaku 7 tahun ya, teman-teman sudah tahu kan ya. Berlaku 7 tahun sejak dia punya NPWP atau sejak 2018, mana yang lebih lambat. Nah, contoh gini, kalau orang pribadi punya NPWP sebelum 2018, mungkin 18, 17, 16, 15, atau 2010, atau sudah lama dia punya NPWP, maka 7 tahun UMKM itu dihitung sejak 2018. Itu teman-temannya 2018. Nah, contoh lain, kalau dia punya NPWP di tahun 2021 contohnya, 2021, maka hitungan 7 tahunnya dimulai sejak 2021, sejak dia punya NPWP. Oke? Dan bukan sejak dia mulai UMKM ya guys. Kalau dia sudah punya NPWP sejak lama gitu ya, sejak lama, sekarang dia baru bikin UMKM setelah dia sudah lama punya NPWP, tetap saja dihitung sejak 2018. Bukan sejak dia pertama kali mulai UMKM-nya, bukan ya, sejak dia punya NPWP. Nah, kemudian cara ngitung pajak UMKM-nya gimana nih? Yang 500 juta ini kan. Jadi yang diskon 500 juta tidak kena pajak, itu cara ngitungnya gimana nih? Nah, kita langsung masuk ke Excel-nya nih teman-teman, biar teman-teman bisa langsung tahu aja. Nah, ini adalah perhitungan contoh Excel teman-teman ya. Kalau Anda punya omset, contohnya ini yang warna kuning, ini adalah omset Januari 2022 mungkin 100 juta, Februari 150, Maret 95, April 125, apa naik turun omsetnya kan. Nah, ada satu sheet lagi, satu kolom yang namanya akumulasi omset teman-teman ya. Akumulasi itu 100 juta, di sini 250, di sini 345, pokoknya akumulasi terus sampai 1,5 M di sini. Nah, ini 1,5 M sama kan ya. Nah,
Yang warna biru ini adalah di bulan ketika dia melewati 500 juta, teman-teman ya. Di bulan ketika dia melewati 500 juta, maka di bulan inilah dia mulai bayar pajak yang warna hijau ini, teman-teman. Berapa pajak yang dia bayar? Yang dia bayar adalah yang selebihnya dari 500 juta. Oke, bukannya semua dari 500 juta ini, 590 ini kena pajak, bukannya. Bukan semua dari 120 ini, bukan. Tetapi kelebihan dari 500 jutanya. Jadi kalau sampai di sini sudah 590, maka 90-nya ini aja yang kena pajak 0,5%, yaitu 450 di sini. Oke. Bulan berikutnya bagaimana? Bulan berikutnya langsung omsetnya dikalikan 0,5% di sini. Oke. Bulan berikutnya bagaimana? Sama, langsung kalikan 0,5% sampai bulan Desember. Jadi Januari, Februari, Maret, April dia tidak bayar pajak. Itu teman-teman ya. Sesimpel itu aja perhitungannya, teman-teman. Jadi nggak usah ribet perhitungannya. Yang penting bikin satu kolom akumulasi omset. Di bulan berapa dia melewati 500 juta, maka di bulan itulah dia perlu bayar pajak atas kelebihan dari 500 jutanya. Gitu teman-teman ya. Sesimpel itu teman-teman ya cara ngitungnya. Teman-teman tinggal lihat di Excel tadi. Atau Anda bisa bikin Excel sendiri ya. Sesimpel itu cara perhitungannya. Nah, kemudian buat teman-teman yang sudah terlanjur bayar gimana? Ini di isu yang panjang lebar dari tahun lalu ya, dari tahun 2022 itu. Gimana kalau orang sudah terlanjur bayar? Dia nggak ngerti nih, dia tidak tahu peraturan ini atau mungkin dia tidak ngerti peraturannya dan dia mau gampang aja deh langsung bayar aja deh tiap bulan gitu kan. Dia pikir nggak ada masalah gitu kan. Nah, sekarang gimana kalau orang sudah terlanjur bayar? Gampang teman-teman ya, solusi sangat-sangat gampang sekali. Anda nggak perlu pemindah bukuan, ribet. Jadi awalnya kan kita punya ide pemindah bukuan. Jadi Januari dipindah bukuan ke Desember, Februari dipindah buku ke November. Sekarang udah lewat nih Desember November. Udahlah kita nggak usah pusing, nggak usah pembukuan. Jadi kita langsung lihat ke Excel lagi teman-teman ya. Kita lihat ke Excel lagi sebelah kanan sini. Nah sebelah kanan sini kita lihat nih. Oke. Jadi ada orang-orang yang sudah terlanjur bayar nih. Jadi kan harusnya Januari, Februari, Maret nggak usah bayar, ya kan? Tapi dia sudah terlanjur bayar. Januari dia sudah kalikan 0,5% kalikan omset di sini. Gitu. Februari juga sama, Maret juga sama. Solusi gimana? Solusi gampang teman-teman ya, nggak usah pusing. Yang Januari ini, yang warna biru ini, Januari ini, langsung saja dia akui omset dia ditambahin 500 juta. Beres teman-teman ya. Jadi Januari ini langsung dia mengakui omset di atas 500 juta. Gitu. Nanti gimana dong kalau saya punya omset lebih dari yang sebenarnya? Nggak ada masalah teman-teman ya, nggak usah khawatir. Kalau Anda melaporkan omset lebih dari yang seharusnya itu nggak ada masalah. Yang penting masih di bawah 4,8M supaya bisa qualified UMKM gitu. Tetapi kalau Anda melaporkan lebih dari yang seharusnya masih di bawah 4,8 itu aman, nggak ada masalah teman-teman, nggak usah khawatir. Yang jadi masalah adalah lapor omset di bawah yang seharusnya itu baru salah gitu ya. Nah, jadi bulan pertama dia langsung laporkan lebih dari 500 juta. Jadi 500 juta ditambahkan dengan omset yang dia punya. Sudah selesai beres gitu. Bulan kedua gimana? Bulan kedua sama seperti biasa, kalikan 200 di sini, maka ini omset dia yang sebenarnya. Nanti totalnya di sini omsetnya 2M. Kan seharusnya omsetnya kan 1,5M di sini seharusnya ya. Nah, tetapi di sini dia lapor 2M karena ada tambahan 500 juta di Januari. Sesimpel itu teman-teman ya, sesimpel itu, nggak usah khawatir. Cara ngitungnya gampang sekali ya teman-teman, nggak usah pusing, nggak usah pemindah bukuan dan sebagainya, itu repot ya teman-teman, langsung akui di Januari saja, langsung beres gitu. Dan sekarang mengenai e-form teman-teman ya, kan dari tahun lalu kita sudah wajib e-form ya, untuk mengisi SPT tahunan orang pribadi sudah wajib e-form, dan 1770 formulirnya, ternyata belum ready teman-teman ya, belum ready. Sekarang kita mau lihat nih, bagaimana sih cara tarik e-form. Nah, cara kita tarik e-form di menu DJP Online buat teman-teman yang mau tarik e-form. Kita langsung lihat ke sini. Ini contoh DJP Online teman-teman ya, DJP Online pajak.go.id. Nah, ini contoh masukin NPWP Anda, kemudian password, kemudian ada kodenya. Masukin. Nggak bisa masuk. Tadi bisa. Coba kita ulang lagi. F8M7D. Nah, ini adalah portal DJP Online teman-teman ya. Kalau Anda mau tarik e-form, caranya adalah lapor, pilih menu lapor di sini, kemudian pilih e-form di sini, pilih e-form. E-filing sudah tidak bisa ya, pilih e-form. Untuk yang UMKM maksudnya, untuk orang pribadi UMKM, pilih buat SPT di sini, pilih buat SPT. Dan ingat, ini hanya bisa dibuka pakai PDF Reader ya teman-teman, Adobe PDF Reader 32 bit. Kalau belum punya, Anda tinggal download dari sini. Nah, buat SPT di sini klik ya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Klik ya, maka e-formnya akan otomatis klik di sini. Klik, maka dia ngambil e-form. Gitu teman-temannya. Maka dia akan ambil e-formnya, akan terambil e-formnya di sini. Oke, kalau kita buka e-formnya, kita lihat e-formnya. Nah, seperti ini. Ini adalah e-form yang saya punya, teman-teman. Di lampiran 3-nya, teman-teman ya. Di lampiran 3-nya, kita lihat
di bagian nomor 16 penghasilan lain yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Nah, disinilah Anda masukkan yang namanya omset UMKM Anda, gitu teman-teman ya. Anda tinggal klik di sini. Klik PP46 di sini, PP46 atau garis miring 23, ya PP46 atau garis miring PP23 yang 2018. Klik satu kali, maka muncul di atas sini. Muncul di atas sini PP46 garis miring 23, ya. Klik satu kali PP4623, maka disinilah Anda mengisikan omset dan pajak Anda setiap bulannya. Oke. Di sini alamat, contoh alamat Jakarta contohnya ya. Anda tinggal tambah data di sini, tambah data satu kali, klik satu kali. Nah, di sini muncul MPP contohnya, contoh MPP di sini. Nah, masa pajaknya Anda tinggal pilih, mau pilih berapa, Januari, alamatnya mungkin di mana gitu ya. Kemudian peredaran bruto, contoh Anda isi 200 juta contohnya, 200 juta, maka otomatis di sini tuh muncul pajaknya di sini teman-teman. Ini 200 juta gitu ya. Maka otomatis di sini muncul 0,5%. Artinya apa? Artinya e-form ini belum ready teman-teman ya. Jadi e-form ini belum ready, belum bisa dipakai untuk orang-orang yang mau memanfaatkan 500 juta tidak kena pajak gitu teman-teman ya. Sesimpel itu. Nggak usah khawatir teman-teman, tetapi ini hanya masalah sistem saja. Kita tunggu teman-teman ya. Nah, ini jadi dia masih ngikutin yang tahun lalu. Masih kalau Anda isi, otomatis akan terisi yang 0,5%-nya. Sehingga Anda belum bisa memanfaatkan yang UMKM 500 juta tidak kena pajak. Gitu teman-teman. Ya. Jadi teman-teman kesimpulannya, Anda belum bisa lapor SPT tahunan orang pribadi yang pelaku UMKM. Nah, mohon bersabar dulu teman-teman ya. Mohon bersabar, kita tunggu update-nya dari DJP. Mungkin ya nggak berapa 1-2 minggu ke depan lah akan ada update-nya. E-form ini akan bisa mengakomodir bagi pelaku UMKM supaya bisa 500 juta itu tidak kena pajak. Gitu teman-teman. Kita tunggu update dari kantor pusat DJP. Gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, lapor SPT orang pribadi masih ada waktu sampai 31 Maret 2023 teman-teman. Nggak usah buru-buru, masih ada 3 bulan, santai aja ya, masih panjang waktunya. Gitu teman-teman untuk orang pribadi ya. Nah, sekarang mengenai SPT 2022, gimana isi hartanya? Ini banyak orang masih pusing nih. Cara isi harta gimana nih SPT 2022 nih? Kan ada PPS kemarin tuh, ada PPSK 1, PPSK 2 gitu ya. Nah, jadi caranya gampang teman-teman. Sangat simpel sekali cara ngisi harta 2022 ya. Cara ngisi harta di SPT 2022 adalah harta 2021 ditambah harta PPS ditambah penghasilan 2022 dikurangi biaya hidup 2022. Sesimpel itu teman-teman ya. 2021 tambah PPS tambah penghasilan 2022 kurangin dengan biaya hidup. Udah, itulah potensi maksimal harta yang Anda miliki di 2022 gitu. Gimana dengan harta PPS? Oke. Nah, teman-teman tidak perlu dijelaskan item mana yang berasal dari PPS, item mana yang bukan dari PPS. Tidak usah kasih penjelasan seperti itu teman-teman. Anda malah bingung sendiri, malah pusing sendiri gitu teman-teman ya. Nah, PPS itu kan dulu nih, PPS itu kan kondisi 2020 ya. Waktu itu kan nilai seperti itu. Sekarang kan sudah berubah bentuk, berubah wujud, berubah nilai dan sebagainya. Jadi itu nggak masalah teman-teman. Anda nggak usah pusing. Anda cukup laporkan SPT 2022, harta itu harta kondisi 31 Desember 2022. Nggak usah pusing ini harta PPS atau non-PPS, nggak usah pusing. Yang penting totalnya teman-teman. Yang penting total rupiahnya itu adalah nanti cocok nggak dengan PPS ditambah SPT 21 tambah penghasilan kurang biaya hidup. Gitu aja teman-teman ya, sesimpel itu untuk ngitung SPT. Nah, itu teman-teman ya. Untuk hari ini itu doang yang akan kita sampaikan. Intinya sih e-form 770 yang polos, yang orang pribadi UMKM belum bisa dilakukan, belum ready. Teman-teman perlu tunggu. Mungkin ya 1 bulan lagi dah maksimal lah kita tunggu e-form dari negara supaya bisa ada update-nya sehingga Anda bisa memanfaatkan yang 500 juta omset tidak kena pajak. Yaitu teman-teman ya. Itu teman-teman, makasih untuk hari ini ya. Awan akan tersedia gratis langsung di live Instagram Pajak Smart ya teman-teman, setiap hari Senin jam 8 malam seperti biasa. Dan saya masih mau promo nih di bulan Januari 2023 sampai bulan Maret teman-teman ya, 3 bulan ya, 3 bulan berturut-turut. Kita masih akan lanjut program terbaik dan terdahsyat tahun ini ya di dunia pajak maksudnya ya, yaitu program STP ya, atau siapatakutpajak.com. Ini adalah program pelatihan buat teman-teman ya, supaya Anda bisa berani menghadapi petugas pajak, SP2DK, pemeriksaan, hingga cara berdebat dengan oknum petugas pajak gitu ya, tanpa perlu bayar mahal usulan pajak. Nah, jika Anda masih ada ragu-ragu atau takut ketemu petugas pajak gitu, maka program ini khusus buat Anda ya. Silakan teman-teman masuk ke website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung di sana guys. Nah, kita akan berjumpa di komunitas yang sangat eksklusif PSTP di grup Telegramnya nanti bersama saya, dan kita ada live coaching, kita ketemu langsung di online di Google Meet teman-teman setiap hari Jumat malam jam 8 malam gitu guys.
Oke, itu ya teman-teman ya. Selamat segera bergabung di siapatagopajak.com dan kita akan ketemu di hari Jumat nanti jam 8 malam. Oke, terima kasih teman-teman.